Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan administrasi basis data. Pada pertemuan kali ini kita belajar materi yang kedua, yaitu subquery. Standar kompetensi yang diharapkan setelah menyelesaikan perkuliahan ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan tujuan subquery untuk pengolahan data. Yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan single row subquery dalam klausa where. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu membedakan mana single row dan multiple row subquery. Dari standar kompetensi ini terlihat pengetahuan dan kemampuan yang diharapkan setelah perkuliahan ini selesai dilakukan. Materi perkuliahan kita yang pertama adalah subquery. Kita akan melihat gambaran definisi dan kegunaan subquery. Lalu materi kedua adalah pedoman penulisan subquery. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis subquery yang ada dalam database. Kita lihat gambaran dari subquery, di mana subquery berguna untuk menemukan informasi dari database bila mana kita tidak memiliki semua informasi yang dibutuhkan untuk menyusun atau menemukan data dalam database. Nah, bila hal ini terjadi, maka salah satu solusi kita akan menempatkan satu query dalam query yang lainnya. Nah, inilah yang disebut dengan subquery, yaitu query yang ada di dalam query yang lain. Nah, query terluar nanti akan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh subquery pada klausa where untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Subquery adalah pernyataan select yang dituliskan dalam klausa pernyataan select lainnya. Oleh karena itu, subquery akan dieksekusi terlebih dahulu sebelum query utama. Hasilnya itu akan digunakan oleh query utama sebagai kondisi. Penempatan subquery itu dapat dilakukan pada beberapa klausa seperti klausa where, klausa having, dan klausa from. Dari sintaks subquery berikut terlihat ada dua buah perintah select yang di dalam kurung ini yang kita sebut sebagai subquery. Subquery itu ditulis dengan diapit tanda kurung. Ditempatkan di sisi kanan setelah klausa where menjadi kondisi perbandingan. Query luar dan subquery bisa menggunakan data dari tabel yang berbeda. Bila mana kita menggunakan klausa order by, itu hanya bisa untuk query terluar, dia tidak bisa untuk subquery, dan jika pun itu digunakan harus menjadi klausa terakhir di query terluar. Jadi misalnya kita menggandeng klausa order by dengan group by, maka order by harus ditaruh atau diletakkan pada posisi terakhir. Batasan jumlah subquery itu tidak ada, jadi tergantung kekuatan memori dari komputer yang digunakan. Studi kasus kita nanti menggunakan tabel employees dan department yang ada di skema HR. Ada dua jenis subquery, yang pertama single row subquery dan yang kedua multiple row subquery. Pada jenis yang pertama, subquery ini menggunakan operator perbandingan, yaitu simbol aritmatika lebih dari, sama dengan, lebih dari atau sama dengan, kurang dari, tidak sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Hasil dari subquery ini adalah satu baris, sehingga hasil ini dapat digunakan oleh query terluar untuk membandingkan dengan kondisi yang terdapat pada klausa where. Sementara yang multiple row subquery ini akan menghasilkan lebih dari satu baris. Oleh karena itu, operator perbandingan tidak bisa kita gunakan di sini. Nah, salah satu jalan keluarnya adalah kita menggunakan operator yang bisa digunakan untuk multiple row subquery, yaitu operator in, any, dan all. Oke, saya mulai dari sini hand-on slide-nya. Jadi untuk mengupload
scriptnya, kita pilih SQL skemanya ya. Ini saya tutup dulu. Kita masuk ke sini. Oke, saya coba kalau saya pakai yang baru lah ya, yang akun yang baru. Oke, saya coba yang ini ya. Jadi saya coba akun yang baru. Ini saya logout. Saya terekam dari awal. Oke, kita mau pakai yang ini. Saya pakai yang 90 ya. Ini baru, ini masih kosong. Passwordnya sulit betul mengingatnya. Oke. Saya sign in dulu. Oke. Nah, kita lihat dulu SQL workshop-nya, cek objek browser-nya. Nah, ini kosong ya, belum ada sama sekali. Jadi objeknya belum ada. Kita coba mengupload yang tadi. Kita pilih SQL script, lalu upload, dan dipilih file yang tadi. Kemudian namanya terserah, boleh script DB misalnya ya. Kemudian upload. Kemudian centang warna yang ini ya. Lalu run. Oke, kemudian ini dijalankan kembali. Oke, jadi sudah selesai ya. Nah, ini ada beberapa yang bisa diproses. Jadi ada 1547 proses statementnya. Yang suksesnya 1509 dan yang ada error 38. Kalau mau hilang errornya, ulang sekali lagi ya, hilang error. Ya. Tadi kan yang kedua hilang errornya. Yang pertama ini biasanya muncul error. Nah, ada masalah ya. Oke, nah untuk memeriksa apakah ini sudah berhasil, kita lihat objek browsernya. Nah, ini sudah ada ya, jadi ada tabel departemen, tadinya kan kosong, sekarang sudah muncul semua. Employees juga sudah ada. Oke, kemudian sudah bisa membantu yang minta tadi ya. Oke, berikutnya kita akan menguji subquery kita. Oke, ini contohnya. Jadi sekarang kita akan coba subquery dengan kasus sebagai berikut. Bagaimana jika kita ingin mengetahui nama karyawan yang dipekerjakan setelah Peter Pargas? Jadi maksudnya hire date-nya, masa dia mulai bekerja itu setelah si karyawan atau setelah employees yang bernama Peter Pargas. Kita lihat dulu data Peter Pargas ya. Jadi nanti pakai SQL comment. Perintahnya kita lihat select. Oke. Nah, ini bisa terlihat informasinya bahwa Peter Pargas itu mulai bekerja tanggal 9 Juli tahun 98.
Kasus kita adalah kita mau melihat siapa karyawan yang bekerja setelah Peter Pargas. Berarti yang hire date-nya di atas 9 Juli tahun 98 ya. Hal pertama yang perlu kita ketahui adalah kapan Peter Pargas dipekerjakan. Kita sudah tahu bahwa dia mulai bekerja 9 Juli tahun 98. Setelah kita tahu ya tanggal perekrutannya, maka kita pilih employees yang tanggal perekrutannya setelah Peter Pargas. Jadi ini kodenya ya, atau bahasa SQL-nya ya. Jadi kita pilih, kita mau menampilkan atribut apa saja. Kalau ini kan saya tampilkan seluruh atribut nih ya, jadi seluruh kolom. Kalau saya bilang atribut, saya bilang kolom, itu artinya sama. Atribut, kolom, apa lagi nanti atribut, kolom, itu aja lah yang umum dulu ya. Nanti kalau baris data berarti sama tuh artinya. Baris dengan data itu sama. Jadi data itu adalah barisnya ya. Jadi yang dibilang data yang mana? Ini dia. Satu data. Jadi satu baris itu adalah satu data. Oke. Jadi kita mau tampilkan atribut atau kolom first name, last name, hire date dari tabel employees. Yang hire date-nya itu lebih besar dari ini. Hire date-nya dari employees yang bernama Pargas ya. Nah, ini biar cepat kita copy aja lah. Ditulis lama pula nanti. Nah, kalau sampai sini ya. Ini yang kalau kita ambil query terluar, ini bisa eksekusi bisa, cuma yang tampil nanti nilainya 0. Nggak ada. Karena kita mau nampilkan ini ya, yang first name, last name, hire date dari tabel employees, yang kondisi hire date-nya apa? Hire date-nya dia kan harus lebih besar sama dengan. Jadi kalau kita buat ini dia jalan juga, cuma nanti hasilnya nggak ada. Nah, ya. Jadi kenapa salah? Karena operator hire date, maaf, kondisi statement where-nya dengan atribut hire date itu tidak ada operator selanjutnya. Karena where ini itu memerlukan kondisi ya. Kalau ini kita jalankan, yang subquery-nya ini muncul ya. Ya, ini yang hire date-nya 9 Juli tahun 98. Nah, sekarang yang tentu ini logiknya adalah kita akan memilih first name, last name, hire date dari tabel employees yang hire date-nya itu lebih besar dari 9 Juli tahun 98. Itu logiknya. Ya kan? Nah, apa gunanya dibuat subquery? Kita kan nggak tahu si Peter Pargas itu kapan bekerjanya. Kan nggak tahu kita kan. Nah, untuk mengetahuinya kita harus cari ini dulu. Nah, inilah gunanya subquery. Jadi tadi penjelasan pertama tadi, subquery kita gunakan ketika kita ingin menampilkan informasi yang tidak lengkap. Ini kan informasi tidak lengkap. Tahukah Anda kapan si Pargas mulai bekerja? Nggak tahu kan? Nah, bagaimana cara tahunya? Kita harus lihat dulu kapan dia mulai bekerja. Baru ketika kita dapat kapan dia mulai bekerja, tanggal dia mulai bekerja, baru kita bisa masukkan ke dalam query yang selanjutnya. Nah, ini sekarang kita lengkapi. Nah, inilah terlihat. Jadi ada berapa orang? Ada 4 orang. Yang kerjanya, yang masuknya setelah si Peter Pargas. Jadi ada yang masuk. Tadi kan 9 Juli 98, berarti yang berikutnya masuk. Ini adalah Lawrence, ya. Kemudian Murgos, ada Grant, lalu ada Zlotki, ya. Nah, kalau kita mau order by, berarti kita harus buat di sini. Order by hire date. Ini kan belum terurut nih ya. 7 Februari lompat langsung November. Ya. Kalau kita buat order by hire date, tidak menggunakan opsi ascending atau descending, defaultnya dia ascending. Jadi dia buat secara terurut, secara menaik. Nah ini, 7 Februari, 24 Mei, 16 November, dan 29 Januari 2000. Ya. Nah itu gunanya subquery. Nah yang kita tampilkan ini adalah single subquery. Kenapa dia disebut single subquery? Karena subquery-nya hanya menampilkan satu baris. Ini coba lihat ya. Ini hanya menampilkan satu
baris saja. Tapi kalau yang ditampilkan lebih dari 2 baris, nanti baru disebut sebagai multiple row subquery. Dan ini cuma 1 baris. 9 Juli 98. Nah, jika subquery menghasilkan nilai 0, ya, jadi ini subquery dan 0. Kalau subquery-nya menghasilkan nilai 0 atau tanpa baris, pindah ya. Pindahnya kemana nih? Query luar akan mengambil hasil subquery yang bernilai 0 ini dan menggunakannya hasilnya dalam klausa where. Oleh karena itu, query luar pasti tidak akan menghasilkan baris apapun, karena membandingkan nilai apapun dengan nilai 0 akan selalu menghasilkan 0. Ya. Ingat tuh, itu kalau nilainya 0, mau dibandingkan dengan apapun pasti nilai hasilnya 0. 0 itu tidak bernilai. Ya. Ini contoh. Maka akan muncul nanti pesan tidak ada data yang ditemukan. Ya. Kenapa? Karena manager ID yang employee ID-nya 100 itu tidak ada. Jadi tidak ada manager ID dari tabel employees yang employee ID-nya sama dengan 100. Ya, ini 0. Jadi ketika dibandingkan manager ID-nya apakah sama dengan 0, maka hasilnya juga 0. Tidak ada. Ya, jadi datanya tidak ditemukan. Berikutnya, pertanyaannya siapa yang bekerja di departemen yang sama dengan Grant? Ini juga kita belum tahu. Siapa sih yang bekerja sama dengan Grant, yang bekerja di departemen yang sama dengan Grant? Ya. Departemen ID untuk last name Grant ini adalah data yang kosong, sehingga nanti subquery-nya akan mengembalikan juga data yang kosong atau 0. Query luar kemudian menggunakan nilai 0 di klausa where. Jadi where departemen ID sama dengan 0. Jadi kalau mau dibandingkan apapun dengan nilai 0 tadi, tidak akan mengembalikan baris atau data apapun, karena membandingkan sesuatu dengan nilai 0 pasti akan menghasilkan 0. Nah, kita lihat tadi kita menggunakan contoh untuk tabel yang sama, yaitu tabel employees. Sekarang kita tes untuk tabel yang berbeda. Kita mau mengambil data dari tabel yang berbeda. Satu dari tabel employees, satu lagi dari tabel departemen. Ya, kita akan memilih last name, job ID, salary, dan departemen ID dari tabel employees, yang mana job ID-nya ya itu sama dengan job ID dari tabel employees, yang employee ID-nya sama dengan 141. Jadi kita mau mengambil job ID dari tabel 14, dari employee ID 141. Apa job ID-nya? Nah, itulah yang nanti akan ditampilkan. Jadi misalnya muncul job ID-nya 001. Maka ini sama dengan kita membuat select last name, job ID, salary, department ID from employee, where job ID sama dengan 101. Ya. Kemudian departemen ID-nya kita ambil dari tabel departemen. Jadi bukan dari tabel employees lagi. Di tabel employees ada juga departemen ID, tapi kita mau ngambil departemen ID-nya dari tabel departemen. Di mana location ID-nya itu bernilai 1.500 ya. Maka nanti akan tampil seperti ini. Last name-nya, job ID-nya, salary-nya, dan departemen ID-nya. Ini yang job ID-nya sama dengan employee ID 141 dan location ID-nya 1.500. Inilah yang query yang keluar. Kalau kita lihat hasil dari subquery pertama, ini dia. Jadi job ID yang akan muncul adalah ST Clerk ya. Untuk employee ID 141, sementara subquery yang kedua akan menghasilkan departemen ID yang lokasinya 1.500 itu adalah 50. Nah, ini beberapa fungsi. Jadi pertama-tama subquery akan mengambil gaji rata-rata dari semua karyawan, lalu query luar mengambil data karyawan dengan gaji kurang dari rata-rata. Ya, ini sama ya, jadi konsepnya sebenarnya sama. Ya, jadi ini hanya contoh-contoh yang lain. Ya, bagaimana subquery itu diproses terlebih dahulu, baru setelah itu dilakukan proses terluar. Klausa having ini kita gunakan mirip dengan klausa where, jadi dia merupakan kondisi juga, cuma perbedaannya untuk klausa having
ini digunakan untuk fungsi pengelompokan. Jadi harus ada nanti fungsi lain seperti fungsi min, max, APG, count ya. Jadi ini untuk mengelompokkan. Min itu untuk apa gunanya? Mencari nilai minimum, max untuk mencari nilai maksimum, nilai terkecil, nilai terbesar, APG untuk mencari nilai rata-rata, count untuk menghitung jumlah data atau jumlah baris dan seterusnya ya. Jadi kalau nanti kita menggunakan fungsi pengelompokan ini, nggak usah pakai where kondisinya, tapi pakai having. Itu bedanya. Jadi kalau pakai fungsi pengelompokan misalnya select first name, last name ya, from employees, having nilai minimum, having minimum nama kolom misalnya minimum salary ya, kurang dari 5 kurang dari dalam kurung, buatkan subquery ya. Jangan pakai where tapi pakai having, itu saja beda. Kalau tanpa fungsi pengelompokan kita untuk kondisi pakai where ya. Nah ini contoh ya. Jadi kenapa di sini pakai having? Saya nunjuk pakai mouse saya tapi tidak nampak. Kenapa di sini pakai having? Karena di sini ada fungsi pengelompokan, yaitu mencari nilai terkecil dari sebuah salary. Ya. Tapi kalau kita mau mencari salary saja, salary lebih besar dari, tidak perlu pakai having, tapi pakai apa? Where. Berikutnya adalah multiple row subquery. Jadi kalau single itu hanya mengembalikan satu baris. Bagaimana kalau kita mau mencari informasi yang hasilnya beberapa baris atau beberapa nilai? Ya, maka kita perlu menggunakan multiple row subquery. Operatornya ini adalah 3, jadi in, any, dan all. Ini contohnya ya, bagaimana kalau kita menggunakan multiple row subquery, nanti akan memunculkan pesan kesalahan. Kita mau tahu gaji siapa yang sama dengan gaji seorang karyawan di departemen 20. Apakah kita tahu berapa orang jumlah karyawannya? Nggak tahu. Kalau satu bisa pakai single row subquery. Kalau satu. Tapi kalau karyawannya yang di departemen 20 itu ada lebih dari satu, maka nggak bisa lagi pakai single row subquery. Inilah kita pakai multiple row subquery. Ketika kita memakai single row subquery, operatornya ini kan sama dengan, kurang dari, lebih dari, ya, maka muncul pesan kesalahan. Kenapa? Karena yang akan di return itu bukan satu baris lagi, tapi lebih dari satu baris katanya. Jadi yang mau di return itu, yang mau dihasilkan oleh si bus database-nya itu bukan satu baris lagi, bukan satu data lagi, tapi beberapa data. Maka dia bilang ini muncul pesan kesalahan. Kenapa? Karena kita pakai tanda sama dengan. Ketika kita mau menghasilkan lebih dari satu baris, ingat kita pakai operator yang tadi, in, any, all, ya. Dipakai yang 3. Kita lihat dulu. Jadi ini masalahnya ketika kita menggunakan tanda sama dengan, ya. Nah, kalau kita pilih salah satu, misalnya in, dia akan menghasilkan 3 baris. Jadi kita mau ambil ya, yang salary-nya itu ada di dalam departemen ID 20 ya. Jadi yang salary-nya itu ada dalam departemen ID 20. Ini dia ya. Jadi untuk multiple row subquery ada 3 operator, yaitu in, any, dan all. Sementara untuk single kita pakai operator perbandingan yang tadi. Nah, untuk operator not ini negasi ya. Ini bisa juga kita gunakan di ketiga operator ini. Jadi bisa dikombinasikan not in, not any, not all ya. Kita lihat definisi yang pertama, operator in ini digunakan pada klausa where, pada query luar untuk memilih hanya baris yang ada dalam daftar nilai yang dihasilkan oleh subquery. Ya. Jadi untuk memilih hanya baris-baris yang ada. Jadi, hanya memilih hanya baris-baris yang ada dalam daftar nilai yang dihasilkan oleh subquery. Ketika misalnya kasus kita adalah kita mau menampilkan gaji yang ada di departemen 20, maka query luar nanti akan menghasilkan ya
atribut first name dan last name dari semua karyawan yang gajinya ada dalam daftar subquery. Jadi ini yang dalam daftar subquery ini yang dihasilkan adalah ini tiga data atau tiga baris. Kalau yang ini, operator ini digunakan jika klausa where pada query luar itu memilih baris yang cocok dengan ini. Kurang dari, lebih dari, sama dengan. Kalau tadi yang ada semua ya. Kalau ini apakah lebih kurang dari, lebih dari, ya, atau sama dengan. Ya. Nah, cuma bedanya kalau dia multiple row subquery, kita harus tambahkan operator any. Kita mau mencari yang salary-nya lebih besar. Ya. Dari employees yang ada employees yang departemen ID-nya adalah 20. Mana yang lebih besar? Nah, ini yang besar. Jadi ada 3 orang, gaji paling tingginya adalah 13.000, yang 2 lagi 6.000. Jadi dia akan mencari yang lebih besar dari 1.300, kemudian yang lebih besar juga dari 6.000. Artinya ini semua data yang nilainya lebih besar dari salary yang ada di employee yang ada di departemen ID 20. Jadi ada yang gajinya lebih dari 13.000, ada juga yang gajinya lebih dari 6.000 ya. Tapi kalau yang all ini yang lebih besar dari seluruhnya. Jadi yang dia cari adalah yang paling tinggi 13.000. Berarti yang ini adalah yang gajinya di atas 13.000 semua ya. Jadi ini yang level tertingginya nih Stephen King ya. Ini presiden direkturnya ya. Nah, subquery juga bisa kita gunakan untuk buat tabel. Jadi subquery juga bisa digunakan untuk membuat tabel. Kapan kita perlukan? Misalnya kita mau mengcopy sebuah tabel. Saya sayang nih, misalnya mau manipulasi tabel employees. Nantilah tabel employees nanti aja di utak-atik kita salin dulu. Maka kita bisa buat ya. Jadi untuk membuatnya seperti ini. Jadi kita buat nama tabel barunya. Kemudian kita pilih dari tabel yang ada ya. Kalau mau menyalin seluruhnya pakai select bintang. Tapi kalau menyalin berdasarkan kondisi tertentu pakai seperti ini. Kita tes ini dulu. Yang tadi coba kita tes juga. Oke ya, jadi ini keliru, salah karena dia menghasilkan lebih dari 1 baris. Jadi kita bisa pilih misalnya pakai in. Ya, jadi yang semua yang ada di tabel departemen ID 20 akan tampil. Oke, ya ada 3 orang ya. Atau kita pakai tadi yang ini. Ya. Ini yang banyak ya. Nah, untuk nyalin baris juga bisa kalau kita mau pakai insert. Ya. Jadi kalau kita ingin menyalin 100 baris dari satu tabel ke tabel lain, kalau mau pakai insert satu-satu ini akan membutuhkan waktu yang lama, maka kita bisa gunakan subquery ya. Untuk menggunakan perintah insert. Oke, jadi ini perintahnya, jadi insert ya. Insert ke dalam tabel M. Kemudian yang diinsert ini adalah atributnya. Kemudian digunakan subquery ya, select employee ID. Jadi kita akan menyalin employee ID, first name, last name,
dari tabel employees ke tabel M, ya, untuk departemen ID sama dengan 20. Kalau mau nyalin seluruhnya pakai ini saja. Jadi insert into employees, insert into employee, MP, select bintang from employees. Jadi kita salin seluruhnya. Ini rangkumannya. Jadi subquery adalah query yang ada dalam query lain. Biasanya digunakan untuk menemukan informasi dari database jika tidak memiliki semua informasi yang digunakan untuk menyusunnya. Kemudian penulisan subquery diapit dalam tanda kurung, ditempatkan di sisi kanan kondisi perbandingan. Query terluar dan subquery ini bisa menggunakan data dari tabel yang berbeda. Kemudian ada dua jenis subquery, yaitu single row subquery yang menghasilkan satu baris, dan multiple row subquery yang menghasilkan lebih dari satu baris. Oke, ada pertanyaan sampai sini tentang subquery? Nanti untuk tugas ini, ya, kemarin Pak Zul sudah kasih tugas. Ini tugas pertama. Nanti saya buatkan apanya untuk menguploadnya. Ya, yang direkaman saja nanti saya ini. Kan rekamannya ada. Nanti ambil aja yang direkaman. Ini memang saya perkecil tadi ini. Nah, ini udah besar. Yang mana yang mau ditengok? Dah. Sudah nampak? Tenang. Ya. Anda mau foto aja? Foto aja gitu. Oh, nah, nanti kan ini ada rekamannya, bisa diambil. Nanti saya upload ke YouTube. Baik, ini subquery sudah selesai ya. Berikutnya kita akan lihat operasi in update dan delete. Saya ngejarkan yang update dan delete saja, karena yang untuk sepertinya waktu juga. Kita selesai jam 10 berapa? 10 pas ya? Oke, 20 menit untuk ini. Oke, yang di rumah bisa lihat, yang ini yang PDF-nya. Yang dari rumah ini masih ada orangnya, Ada, Pak. Oke, bisa lihat PDF-nya? Bisa, Pak. Kita mau melihat tentang ini, updating column dan deleting row. Kemarin sudah di ini ya, insert ya. Insert ya kemarin ya. Oke, sebentar. Saya pakai yang ini, saya tutup dulu nih. Ini saya pakai yang ya. Oke, materi kita yang berikutnya adalah updating column value dan deleting row.
Ini adalah statement apa ya? DDL atau DML? Termasuk statement apa? DDL atau DML? DDL atau DML? Hah? Yang update dan delete. DML. Oke, siapa namanya? Nama ya. Oke, tolong catat. Nanti kasih ke saya. Nanti saya masukkan ke nilai apa? Nilai aktivitas namanya. Ya. Jadi saya akan berikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya. Jadi nanti kalau ada yang merespon, ya, ada yang jawab, jadi masukkan nilai aktivitas. Dan itu saya cek setiap pertemuan nanti. Ya. Kalau saya yang masuk. Jadi kalau saya nak masuk, berarti Pak Zul yang neruskan. Ya, nanti. Oke, nanti tolong dicatat di kertas lembar namanya. Dulu waktu algoritma kan gitu juga saya buat ya. Jadi kalau ada yang saya tanya, lalu saya jawab, saya tulis. Jadi itu nambah nilai. Alhamdulillah cukup membantu. Ya. Oke, nah ini adalah objektifnya. Jadi pada pelajaran ini kita akan membangun dan mengeksekusi statement update, statement delete, kemudian mengeksekusi query yang menggunakan subquery untuk mengupdate dan mendelete data dari tabel. Jadi maka tadi perlu di-deliver pertama adalah tentang subquery. Karena kita akan melihat tentang subquery nanti. Jadi kalau nanti kita cerita subquery Anda belum dapat ya, gimana ya. Kemudian membangun dan mengeksekusi query yang menggunakan subquery yang terkorelasi untuk mengupdate dan mendelete dari tabel. Nah, pada pelajaran ini kita akan belajar bagaimana mempelajari bagaimana integrity constraint antara foreign key dan primary key yang akan ada dampaknya ketika kita menggunakan statement update dan delete. Kemudian kita akan menjelaskan tujuan dari klausa for update dalam statement select. Ini kita lewatkan saja, jadi ini tujuannya ya. Jadi updating, inserting, deleting, and managing data ini adalah job seorang database administrator. Anda nanti akan menjadi ini nantinya. Jadi ketika Anda menjadi database administrator, tugas Anda ya salah satunya ini, updating, inserting, deleting, dan managing data. Ya. Nah, statement update ini digunakan untuk memodifikasi baris yang ada dalam tabel. Jadi, dalam update itu memerlukan 4 nilai. Pertama, nama dari tabel, kemudian nama dari kolom yang nilainya akan dimodifikasi, kemudian nilai baru untuk setiap kolom yang akan dimodifikasi, ya, lalu kondisi, ya, di mana baris itu akan jadi kondisi yang digunakan, ya, untuk sebuah baris dalam tabel dimodifikasi. Nah, nilai baru dari kolom yang dihasilkan, ya, itu adalah jadi sebuah nilai baru untuk sebuah kolom dapat dihasilkan dari single row subquery. Ini contoh menunjukkan bagaimana statement update merubah atribut phone number dari seorang employee di dalam tabel employees. Ya. Nah, ini perintahnya update copy employees. Copy employees apa? Nama tabelnya. Jadi ini mungkin memudahkan ya. Jadi perintah update itu biasanya bersamaan dengan set. Jadi yang besar-besar ini biasanya ini adalah pasangannya nih. Kalau yang huruf-huruf kecil berarti nama objeknya. Ya, update objeknya copy employees, nama copy employees adalah nama tabel. Set ini adalah perintahnya, phone number adalah kolomnya atau atributnya. Atribut yang ada dalam copy employees. Where adalah perintahnya, employee ID adalah atribut dari copy employees. Jadi kita akan mengupdate dari tabel copy employees, nomor barunya adalah 123456 untuk employee ID yang mempunyai ID 303. Jadi sebelumnya berapa nilainya? Ya nggak tahu, berarti bukan 123456. Pokoknya kita mau merubah ya, mau merubah data. Nah, kita bisa merubah beberapa kolom dan juga beberapa baris dalam statement update. Contoh berikut ya, kita merubah 2 buah atribut yaitu phone number dan last name dari 2 orang karyawan.
kita mengupdate dari tabel employees ya. Nomor barunya adalah 654321 dan nama barunya adalah Jones untuk employee ID-nya yang lebih besar dari 303. Nah, ini akan terdampak dua data. Jadi si Angelina yang first name-nya Angelina, ya employee ID-nya 303, nama depannya Angelina itu jadi nama belakang Jones. Dan phone number-nya juga berubah. Jadi mungkin si Angelina ini nikah dengan Jones gitu ya. Kalau di barat sana kan biasanya nama suami menjadi nama belakang istrinya. Nah, dia istri dua mungkin ya. Satu lagi si Tess ya. Jadi Tess juga jadi istri baru, atau jangan-jangan Tess ini adalah anaknya Angelina, bisa jadi gitu ya. Nah, jadi dia punya nama belakang ayah tirinya ya. Dan phone number-nya sama. Jadi dia tinggal di rumah yang sama. Nah, jadi ini memperlihatkan bagaimana statement update bisa merubah beberapa baris dan beberapa kolom sekalian. Nah, ini hati-hati ketika mengupdate nilai pada kolom. Jika kondisi where itu hilang, tidak ada, maka setiap baris yang ada dalam tabel akan diupdate. Nah, kita kan tidak ingin seperti ini misalnya, update copy employee, set phone number 654321, last name Jones. Lupa kita kasih where-nya. Maka semua data yang ada di tabel copy employees dirubah namanya. Nama belakangnya jadi Jones, phone number-nya juga jadi 654321. Ya. Dia tidak salah, tapi informasinya jadi salah tadi. Ketika kita eksekusi tidak salah. Nah, inilah pentingnya tadi yang saya bilang tadi, kalau ada perintah transaction control lanjut, ya, kita bisa merollback. Kalau kejadian seperti ini batalkan nih, undo semuanya. Tapi kalau kita pakai Apex auto commit, di commitnya langsung semuanya, nggak bisa rollback lagi. Ya, kita nggak bisa mengundo. Maka salah satu alternatif ya seperti tadi, kita buat tabel baru. Atau kalau Anda masih tetap pakai tabel yang lama, ketika terjadi manipulasi seperti ini, kok berubah data semuanya? Ya, solusi berikutnya adalah mengupload ulang script yang tadi supaya dia timpa semua data atau dikembalikan ke kondisi awal. Atau alternatif yang lain, Anda buat tabel cadangan. Seperti saya buat copy M, itu merupakan salinan dari tabel employees. Jadi kalau terjadi masalah di copy M, tidak masalah, karena saya masih punya tabel aslinya, yaitu employees. Ya. Nah, kita juga bisa mengupdate kolom, ya, dari subquery. Jadi kita menggunakan hasil dari single row subquery, ya, yang dimana single row subquery itu menghasilkan nilai baru, ya, untuk mengupdate sebuah kolom. Jadi kita mengupdate dari tabel copy employees, set salary-nya nanti akan sama dengan salary dari tabel copy employees yang employee ID-nya 100 untuk employee ID 101. Jadi kalau kita lihat 100 ini salary-nya ada 24.000 ya. Maka nanti yang 101 yang si Nina Kohar ini dia naik level di mana gajinya nanti sama dengan gaji presiden, gaji atasannya. Tadinya dia gajinya di bawah ini ya. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, subquery akan mengeksekusi pertama, jadi subquery akan dieksekusi pertama dan menghasilkan salary untuk employee ID 100. Ya, kemudian nilai salary ini kemudian selanjutnya akan digunakan untuk mengupdate salary bagi employee ID 101. Nah, kita juga bisa mengupdate dua kolom dengan dua perintah subquery. Jadi mengupdate beberapa kolom dengan satu perintah update, ya ini dimungkinkan dengan menulis multiple single row subquery, ya untuk setiap kolom. Jadi kita akan lihat di contoh berikut ini, kita akan melakukan update ya terhadap atribut salary dan job ID dari satu employee, yaitu yang ID-nya 206. Ya, nanti nilainya sama dengan employee yang lain. Yang employee ID-nya adalah 205. Oke, ini sih. Jadi kita mau mengupdate dua kolom, salary dan job ID dari dua single row subquery. Ya, ini single row subquery-nya. Nah, kita juga bisa mengupdate baris ya
berdasarkan tabel lain. Ya. Jadi subquery, ya, ini subquery yang kita gunakan karena kita akan membaca data dari tabel yang lain. Ini tabel copy employees yang mau diupdate, dibaca datanya dari tabel employees. Ya, jadi kita mau mengupdate data dari tabel A, ya, yang nilainya diambil dari tabel B. Nah, updating terhadap baris ini bisa menggunakan subquery yang terkorelasi, jadi yang terhubung. Jadi kita bisa, sebagaimana kita ketahui bahwa subquery itu bisa berdiri sendiri juga bisa terkorelasi. Dalam subquery yang terkorelasi, ya, kita mengupdate sebuah baris di dalam sebuah tabel berdasarkan perintah select dari tabel yang sama. Oke, ini contohnya, ya. Jadi kita copy, ya. Jadi salinan dari kolom departemen name ini kita buat dulu di tabel employees. Nanti kita, jadi ini perintah alter digunakan untuk menambah data. Kita tahu bahwa di tabel copy employees itu belum ada departemen name, maka kita tambah dulu, ya. Jadi kalau kita lihat, oke, yang ada departemen ID, ya, tapi departemen name belum ada. Kita coba tambah. Oh, tipe data udah tahu? Ya, varchar, char, apalagi integer, ya. Ini integer, number. Oke. Oke, yang dalam kurungnya apa, Tenang? Misalnya saya bilang varchar 2, berarti tipe datanya varchar 2. Tapi dalam kurung saya kasih 30. Maksudnya apa? Berapa lengthnya, Pak? Lengthnya. Oke. Jadi kalau varchar 2, dia fleksibel. Kalau kita pesan tempat 30, tapi kalau diisi 5, maka alokasi memorinya tetap 5. Itu beda dengan char. Kalau char dia fix. Kita pesan 30, kita isi 5, dia tetap pesan ruang memori sebanyak 30. Ya. Itu beda antara varchar dengan char. Jadi varchar dia lebih fleksibel. Jadi ketika dipesan 30, ya kalau diisi lebih sedikit dia pesan tempat lebih sedikit. Tapi kalau lebih gimana? Ya nggak bisa. Ya maksimal hanya 30 ya. Oke, kita tambahkan ini. Alter tabel, copy M. Oke, nah sekarang kita coba lihat. Nah, itu ya. Jadi departemen name-nya bertambah. Nah, lalu diupdate misalnya. Kita mau mengupdate tadi yang copy M, ya, dari tabel lain. Nah, jadi kita mau ambil copy M tadi dari tabel lain, ya. Kita set departemen name-nya itu sama dengan departemen name yang ada di tabel departemen, di mana departemen ID-nya sama dengan departemen ID, yang mana departemen ID pada tabel copy M sama dengan tabel departemen ID yang ada di tabel departemen, ya. Ini yang E ini maknanya alias, ya. Jadi copy M E. Jadi kita mau ngasih nama lain dari copy employees menjadi E.
Supaya ketika di set di sini enak dia. Kita cuma nulis E saja. Ini maknanya sama dengan kalau kita tulis set copy employees dot department name. Ya. Jadi kalau kita ini kan, ini sayangnya nggak bisa di copy, terpaksa ditulis. Lama pula nulisnya. Set department name itu ya. Copy ME set Oke, nah ini sudah ya. Jadi kalau kita lihat datanya bertambah ini. Nah. Kok belum ya? Si update set department name sama dengan kebalik kayaknya. Oke. Nah, departemen name-nya sudah berisi ya. Oke, udah jam 10. Ini sekitar berapa lagi? Ya. Oke, sampai updating ya. Atau saya selesaikan updating aja sebentar. Berapa lama ya? Ini, deh, udah, berarti delete. Jadi besok delete aja. Oke. Tapi udah jam 10. Udah kuliah ya. Yang gitu. Kan saya bilang tadi minggu depan. Tadi yang absensi siapa ya? Saya, Pak. Siapa namanya? Pola Marulina, Pak. Iya, Pak. Udah ya? Izin Pak Rizky, Pak. Rizky ya? Iya, Pak. Rizky, Pak. Makasih, Pak. Izin, Pak. Muhammad Devin, Pak. Terima kasih, Pak. Bisa ya? Oke. Ya kayak mana mau di ACC? Masa udah sampai 1 jam pertemuan baru masuk? Ini gini juga, kalau kalian masuk jangan lebih 30 menit minggu depan, itu nggak boleh masuk lagi sebenarnya. Kita kan batasnya sebenarnya 20 menit. Kalau yang kuliah biasa ya,
Cuma karena ini masih online offline ya, maka di aturan itu tidak saya buatkan batas toleransi keterlambatan cuma 20 menit. 20 menit saya tidak datang sama saja gitu. Kalau saya tidak datang misalnya 20 menit Anda boleh pulang. Tapi 20 menit Anda belum datang, saya udah masuk, nggak boleh masuk lagi. Pokoknya kalau udah saya tutup pintu tuh jangan masuk lagi. Kalau Anda ketok nanti saya suruh pergi, nggak saya masuk lagi. Gitu. Ya. Nah, itu aturan sebenarnya kalau kuliah offline begitu. Kalian kan baru kuliah offline kan? Nah, iya. Dari awal dulu belum pernah kan? Jadi kalau senior Anda datanya tahu dia tuh, yang mungkin angkatan 2018 lah yang tahu ya. Tahun 2019 tuh juga udah tahu karena dia udah masuk sekali. Itu dulu ada aturan perkuliahan 20 menit maksimal. Jadi toleransi keterlambatan 20 menit. Ya, jadi misalnya kita masuk setengah 8, paling lambat masuk tuh 8 kurang 10. Itulah. Dosennya juga begitu biasanya. Kalau saya 20 menit saya enggak datang, enggak usah tanya-tanya lagi, Pak masuk atau enggak gitu ya. Mahasiswa udah langsung pulang aja. Ya cuma bedanya nanti kalau saya terlambat, ya saya cari pengganti kan gitu ya. Kalau mahasiswa nggak boleh ganti. Yang namanya tadi tolong dicatat, udah. Oke ya, terima kasih. Kita cukupkan untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk. Untuk kali dinas sosmas, Pak.